121 paus tertinggi Bibi Dong. Setelah jeda beberapa saat, Ning Fengzi melanjutkan. Kedalaman paus tertinggi bahkan lebih tak terduga. Dikenal sebagai pemimpin paling tangguh dalam sejarah Spirit Hall. Dalam kondisi Anda saat ini, Anda sama sekali tidak cocok untuk menentang mereka dari depan. Menyerah tidak lalai, kamu masih muda, bahkan jika kamu ingin menghadapi Spirit Hall, masih ada waktu nanti. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu keras kepala kali ini? Alis Tang San menegang. Setelah berpikir dalam-dalam sejenak, dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Paman Ning, saya mengerti maksud Anda, tetapi saya pikir ini juga merupakan temperamen penting dalam hidup saya. Jika saya dapat menerobos, maka ketika Spirit Hall ingin berurusan dengan saya lagi, di masa depan, itu juga akan sangat sulit. Tidak mungkin bagi mereka untuk selalu menyembunyikan kebenaran. Melihat pancaran sinar di mata Tang San, Ning Fengzi mau tak mau mengingat penampilan ayahnya di masa mudanya. Ekspresi mereka sangat mirip. Meskipun Ning Fengzi dan Tang Hao tidak terlalu akrab pada masa itu dan usia mereka tidak terpaut jauh, perasaan yang diberikan Tang Hao kepadanya selalu seperti melihat ke atas gunung yang tinggi. Di antara orang-orang dari generasinya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tang Hao. Saat ini putra Tang Hao rupanya telah menduplikasi keajaiban ini, sampai-sampai dia bahkan lebih menonjol daripada ayahnya. Clear Sky School, jangan bilang genmu benar-benar bagus. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, tidak perlu bagiku untuk mengatakan lebih banyak lagi. Paman akan menjamin keselamatanmu sejauh mungkin. Kata-kata Ning Fengzi sangat datar, tetapi sebagai penguasa sekolah, ini sudah setara dengan dia memberi Tang San janji. Tang San merasakan bahwa kata-kata Ning Fengzi saat ini bukan karena pragmatisme, atau upaya untuk mengikatnya. Itu sepenuhnya menjadi perhatian seorang penatua untuk seorang junior. Paman Ning, aku mungkin tidak bisa masuk ke sekolah Ubin 7 Harta Karun, tapi selama aku masih hidup, sekolah Ubin 7 Harta Karun akan selamanya menjadi temanku. Kota Roh. Seorang Grandmaster berpakaian polos memasuki kota setelah melewati pemeriksaan Master Roh. Pada usianya, 30 sesuatu yang berperingkat kekuatan secara alami tidak akan menarik perhatian. Tanpa istirahat sedikit pun, bahkan tanpa menarik napas sejenak, Grandmaster langsung datang ke badan pengatur tertinggi Kota Roh. Istana Paus Agung. Di depan Istana Paus Agung. Berhenti. Dua ksatria penjaga istana lapis baja perak menghalangi jalan Grandmaster, semuanya 100 ksatria penjaga istana mengangkat pedang panjang di tangan mereka. Ini adalah area terlarang. Dekati satu langkah lagi, dan kamu akan terbunuh tanpa pertanyaan. Penjaga istana yang memimpin dengan cepat melangkah maju, ketika dia melihat 6 lencana di ubin surat perintah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dengan suara putong, dia berlutut dengan satu lutut. Hormat saya, yang lebih tua. 100 penjaga istana dengan seragam membuat gerakan yang sama. Dibandingkan dengan mereka, Grandmaster yang awalnya biasa tampak jauh lebih tidak biasa. Bawa aku ke paus tertinggi. Grandmaster menggunakan kata-kata sesederhana mungkin untuk memberitahu mereka tentang tujuannya. Setelah 1 jam, di aula bisnis resmi Istana Paus Tertinggi, Grandmaster diam-diam menyesap teh harum berkualitas tinggi, menunggu dengan tenang. Saat ini dia adalah satu-satunya orang di aula resmi seluas lebih dari 1000 meter persegi. Tatapan Grandmaster selama ini terfokus pada teh harum di tangannya, tanpa melirik kemegahan emas dan batu giok di sekitarnya, dia hanya menunggu dengan tenang. Pintu, lengkung setinggi 3 meter terbuka, dan suara lembut bergema dari luar. Kamu tunggu di luar. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan masuk. Ya, tatapan Grandmaster akhirnya beralih dari teh, berbalik ke arah pintu besar aula resmi. Pintu terbuka, dan seorang wanita masuk dari luar. Tidak tinggi, mengenakan jubah mewah berlapis emas hitam, mengenakan mahkota emas ungu berujung 9, tongkat kerajaan sepanjang lebih dari 2 meter di tangannya, bertatahkan batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Kulit yang cerah dan kulit yang hampir sempurna membuatnya menonjol dari kebanyakan orang. Dia secara khusus mengungkapkan kesucian mulia yang tidak berwujud, membuat orang semakin cenderung untuk berlutut dan memberi hormat. Grandmaster duduk, dan setelah memasuki ruangan, wanita itu juga berhenti. Tatapan kedua orang itu bertabrakan di udara seperti itu. Tidak ada percikan api. Tatapan Grandmaster memegang banyak hal. Ada permintaan maaf, kenangan, dan bahkan lebih banyak kekecewaan.
Tatapan wanita itu langsung mengalami perubahan yang kompleks. Meskipun dia hanya terlihat sekitar 30 tahun, pada kenyataannya, dia bahkan 1 tahun lebih tua dari Grandmaster, usianya sudah melewati 50 tahun. Tongkat di tangannya menghantam lantai, mengeluarkan bunyi ding yang bergema. Anda datang. Suara lembut dan menyenangkan sangat mudah memberi orang perasaan mandi di angin musim semi. Tapi tatapan Grandmaster malah menjadi astringen, mendorong meja di depannya dengan kedua tangan untuk berdiri, menoleh ke wanita itu. Ya, saya datang. Apakah Anda baik-baik saja? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit senyum. Dengan 10.000 bawahan, bagaimana saya akan tidak sehat? Sebagai penguasa Spirit Hall, bahkan raja dari 2 kerajaan besar harus menunjukkan beberapa tingkat kesopanan kepada saya. Grandmaster menghela nafas, Bibi Dong, aku tahu rasa sakit di hatimu. Bibi Dong, jika Anda tidak mengatakannya, saya hampir lupa nama ini. Tolong panggil saya Paus tertinggi, atau Yang Mulia. Sudah lama sejak saya menjadi Bibi Dong yang bodoh. Ya, wanita yang tampaknya lembut dan cantik di hadapannya ini adalah penguasa tertinggi Spirit Hall saat ini, target ziarah bagi semua Spirit Masters, Supreme Pontiff. Dia adalah paus tertinggi termuda dalam sejarah Spirit Hall, menduduki kursi sebelum usia 40. Awalnya ada banyak keraguan, tetapi seiring berjalannya waktu, di bawah pemerintahannya, perkembangan Spirit Hall bahkan lebih cepat dan lebih ganas, dan juga lebih menyatu. Banyak orang sudah percaya bahwa dia adalah aula roh paus tertinggi yang pernah ada. Ya, Yang Mulia Paus tertinggi. Murid Grandmaster agak berkontraksi, jejak rasa sakit mengalir di matanya. Dia berbalik, berjalan dan berdiri di tempat dia duduk sebelumnya, tangan menggenggam teh harum, sepertinya jatuh ke dalam kenangan lama. Menyaksikan punggung Grandmaster, ketidakpedulian di mata paus tertinggi memudar, suasana hati yang agak tidak tahan. Mengangkat kakinya, dia sepertinya akan melangkah maju, tetapi pada akhirnya menahannya. Untuk apa kamu datang mencariku? Sudah 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Suara Paus Agung masih terdengar begitu tenang. Grandmaster menarik napas dalam-dalam, menekan jantungnya yang mengamuk. Bahkan dia tidak mengira dia akan kehilangan kendali seperti ini saat melihat Bibi Dong lagi. Saat dia berbalik, suasana di matanya benar-benar menghilang, hanya menyisakan sikap apatis yang biasa. Yang Mulia Paus tertinggi, saya datang untuk mengajukan permintaan. Oh, Paus tertinggi memandang Grandmaster dengan heran. Anda akan datang untuk meminta sesuatu dari saya. Itu tidak seperti Anda. Sepertinya waktu benar-benar akan mengubah seorang pria. Bicaralah. Grandmaster tidak menjelaskan. Jika itu hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah datang untuk mengajukan permintaan dari orang lain. Tetapi, untuk murid yang dianggap sebagai putranya, dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan. Yang Mulia, saya ingin tahu, bagaimana Anda melewati krisis roh kembar pada waktu itu. Mata paus tertinggi berkontraksi sejenak, dan dia dengan tenang berkata, kamu tidak perlu tahu. Apa pentingnya ini bagimu? Grandmaster tidak menyembunyikannya, saya menerima seorang murid, dia telah mengikuti saya untuk berkultivasi selama 7 atau 8 tahun. Dengan keberuntungan, dia memiliki roh kembar seperti Anda. Anak ini sangat berbakat, dan saya berharap untuk mendorongnya menjadi kekuatan. Mengapa saya membantu Anda? Biarkan Anda menumbuhkan kekuatan untuk melawan saya nanti. Suara paus tertinggi tiba-tiba menjadi dingin. Grandmaster merendahkan suaranya, tentu saja tidak. Jika Anda setuju untuk memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya, saya dapat menjamin Anda bahwa murid saya tidak akan pernah menentang Spirit Hall. Sudut mulut paus tertinggi menunjukkan senyuman. Awalnya, ini juga masalah yang bahkan Grandmaster teori ini tidak tahu. Yu Xiaogang, Anda datang terlambat. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengirim orang untuk merampok dan membunuh di sepanjang rute yang harus dilalui oleh tim peserta Heaven Door Empire. Target mereka adalah murid sekolah langit cerah milikmu itu. Oleh karena itu, kamu juga tidak perlu mengetahui rahasia roh kembar. Grandmaster gemetar hebat, berbalik dengan ganas, menatap paus tertinggi, apa yang kamu katakan? Paus tertinggi tidak menyembunyikannya, dan dengan acuh tak acuh berkata, Uskup Platinum Salas mengirim kabar bahwa seorang anak sekolah langit cerah muncul, sangat berbakat. Sudah menembus peringkat ke-40 di usia yang begitu muda, roh kembar, memiliki cincin roh keempat tingkat 10.000 tahun. Bahkan mungkin memiliki tulang roh. Hampir 7 sekolah ubin berlapis harta karun dan kerajaan Dou surga.
Aula roh saya tidak dapat menggunakan orang seperti itu, tetapi hanya dapat dibunuh. Kamu, Grandmaster melangkah maju dengan tajam, kedua tangannya dengan keras meraih bahu paus tertinggi, matanya langsung berlumuran darah, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Melihat mata Grandmaster yang penuh dengan kebencian, Bibi Dong terdiam sesaat. Bagimu, apakah dia sangat penting? Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa menolak Grandmaster, tetapi dia tidak melakukannya, hanya membiarkan tangannya yang panas memegang bahunya. Napas Grandmaster menjadi tidak teratur, berbicara kata demi kata, Bibi Dong, dengarkan aku dengan jelas. Jika sesuatu terjadi pada Tang San, maka aku tidak akan mengeluarkan biaya untuk menghancurkan aula roh. Dalam hidupku, aku tidak memiliki anak, tetapi dia seperti anakku, putra. Merasakan napas Grandmaster, wajah paus tertinggi sedikit memerah, napasnya agak mendesak mengatakan. Yu Xiaogang, apakah kamu masih punya waktu untuk khawatir? Saat itu, apakah kamu ingat bagaimana kamu meninggalkanku? Untuk adik perempuanmu sendiri, konyol, benar-benar terlalu konyol. Kamu benar-benar menolakku untuk adik perempuanmu sendiri. Bahwa aku menjadi paus tertinggi diakui terima kasih kepada Anda, tetapi, saya membenci Anda. Sepanjang hidup saya, Anda adalah orang yang paling saya benci. Saya ingin Anda menderita, saya tidak hanya akan membunuh murid Anda, saya masih akan membunuh Liu Erlong. Tidak, aku tidak akan membunuhnya, aku akan menyiksanya untuk membuatmu menderita. Paus tertinggi jelas menjadi gelisah, matanya dengan dinginnya es ular beludak. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan ringan dari luar. Tersesat, bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang menggangguku tanpa perintahku? Paus tertinggi menggeram. Orang di luar tampaknya tidak mengharapkan Paus Agung yang tampaknya ramah dan mudah didekati menjadi sedemikian marah. Yang mulia, kedua tetua telah mengirim kembali berita. Mereka tidak menyelesaikan misi, dan sedang menunggu instruksi Anda. Apa? Tidak menyelesaikan misi. Kulit Paus tertinggi berubah, menatap Grandmaster dengan galak. Sepertinya muridmu agak beruntung. Grandmaster menatap kosong sejenak, merah di matanya berangsur-angsur surut. Dia melepaskan cengkeramannya di bahu paus tertinggi, dan saat dia tenang, dia berkata, bahwa kamu mengirim orang untuk membunuh Tang San mungkin bukan hanya karena bakatnya. Dengan kekuatan Spirit Hall, bagaimana kamu akan takut pada satu Spirit Master? Jika tebakanku benar, kamu melakukannya karena ayahnya, kan? Tatapan paus tertinggi membeku, kamu masih sangat pintar. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Grandmaster mengangguk tanpa suara, berjalan menuju pintu besar. Saat dia mencengkeram pegangan di pintu, dia tiba-tiba berhenti, dengan samar berkata. 20 tahun, Bibi Dong. Kamu masih sangat cantik, tapi aku sudah tua. Jika orang yang hidupnya terancam hari ini adalah kamu, aku akan melakukannya, masih bereaksi sama. Bagaimanapun, kamu adalah cinta pertamaku. Omong kosong. Paus tertinggi tiba-tiba gemetar, bisakah kamu masih mencintai? Kamu tidak layak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu masih akan meninggalkanku jika kamu mencintaiku? Lebih suka bersama dengan adik perempuanmu. Kamu bajingan, keluarlah. Adapun mengapa saya meninggalkan Anda saat itu, Anda tidak harus bertanya kepada saya, Anda harus bertanya kepada paus tertinggi yang sudah meninggal. Anda selalu menggambarkan saya sebagai orang yang berubah-ubah dan dingin. Saya akan mengikuti maksud Anda. Apa yang saya katakan sebelumnya, jika Tang San mati di tangan orang-orang Spirit Hall. Lalu, aku tidak akan menyia-nyiakan harga untuk membalas. Bibi Dong, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Kamu mengirim orang untuk bertindak melawan Tang San, hubungan timbal balik kita dengan ini berakhir. Dengan keras membuka pintu, Grandmaster pergi dengan langkah besar. Paus tertinggi Bibi Dong bergoyang, tampaknya tidak dapat bersandar pada tongkat kerajaan. Dia membenci Grandmaster, telah membencinya selama 20 tahun penuh. Mampu mempertahankan kebencian yang begitu dalam begitu lama, berarti cintanya padanya saat itu begitu mendalam. Kata-kata Grandmaster sebelum pergi tiba-tiba membuat celah kecil muncul dalam kebenciannya. Mengingat semua instruksi dari paus tertinggi terakhir serta segala macam hal di masa lalu, kebenaran yang telah dikaburkan oleh kebencian secara bertahap muncul di hadapannya. Segala sesuatu di depan matanya berangsur-angsur menjadi kabur, tangannya sudah memutih karena kekuatan yang dia pegang tongkat. Apakah nasib ini mempermainkan manusia? Xiaogang, perasaan di antara kita.
Perasaan di antara kita. Paus tertinggi tiba-tiba berlari ke tempat Grandmaster duduk sebelumnya, menggenggam teh harum yang sangat hangat itu, menelan seteguk besar. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Tim Spirit Master Heaven Door Empire yang bersaing terus maju, dan selama sisa perjalanan, tidak ada lagi kecelakaan. Untuk melindungi Master Roh ini, Putra Mahkota Suekinghe meminta 3.000 pasukan lapis baja untuk melengkapi penjaga dari kota-kota yang mereka lewati. Pada saat yang sama dia juga memanggil beberapa ahli Spirit Master dari ibu kota. Suekinghe tidak banyak berinteraksi dengan Tang San. Dia juga sangat jelas tentang masalah apa yang dialami Tang San, dan pada saat seperti itu, dia menggunakan tindakan untuk mendapatkan kesan yang baik dari Tang San. Dalam perjalanan, suasana di tim Akademi Shrek tampak agak menindas. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Xiao Wu akhirnya berhasil menembus peringkat ke-40, 5 hari lagi dari kota roh. Untuk membiarkan dia memiliki cincin roh keempat sesegera mungkin, Liu Erlong membawanya langsung untuk mencari binatang roh yang cocok untuknya, untuk bertemu dengan yang lain di kota roh. Akhirnya, seluruh prosesi mencapai kota roh. Karena ketentuan khusus kota roh, Suekinghe memerintahkan pasukan lapis baja dan resimen ksatria kekaisaran untuk bersiaga di luar kota, dan memimpin 15 tim guru roh ke kota roh. Dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Heaven Door City dan Suotuo City, Spirit City jauh lebih kecil. Itu bahkan tidak mencakup 1/10 dari area Heaven Door City. Namun, itu masih sangat mengejutkan bagi Spirit Masters. Meskipun areanya kecil, tembok Spirit City masih benar-benar dibangun dengan standar ibu kota manapun. Tembok kota setinggi lebih dari 80 meter tampak sangat megah dari luar, dan juga lebih dari 30 meter, dibangun sepenuhnya dari granit. Bahkan Ning Fengzi yang kaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum saat melihat dinding. Faktanya, Spirit City dibangun seluruhnya oleh Spirit Hall. Bukankah membangun kota seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Yang paling tidak biasa adalah bahwa kota roh tidak persegi seperti kota-kota lain, melainkan heksagonal. Dengan kata lain, tembok kotanya memiliki 6 wajah. Yang bertanggung jawab untuk berpatroli di tembok kota semuanya adalah Spirit Masters, semuanya mengenakan pakaian khusus dari Spirit Hall. Masing-masing dari 6 dinding memiliki patung besar, identik dengan ubin surat perintah Spirit Hall, melambangkan 6 roh yang tangguh. Memasuki kota roh memberi orang kesan luas. Tidak banyak orang di jalanan, dan sangat sedikit toko. Bisnis toko-toko ini terutama pada barang-barang yang dibutuhkan oleh Spirit Masters. Bahkan alat roh tipe penyimpanan juga dijual. Tentu saja, kualitasnya agak kurang. Mereka bertemu di kota roh oleh seorang kardinal, dan di bawah bimbingannya, ruang dengan cepat ditemukan untuk lebih dari 200 orang, yang tinggal di sebuah hotel di sisi barat kota roh. Yang mengejutkan Tang San adalah bahwa bahkan staf hotel adalah Spirit Grandmasters dengan kekuatan roh peringkat lebih dari 20. Setelah menetap, Tang San secara khusus pindah dari hotel, dengan hati-hati mengamati area lain di kota roh di luar. Dia menemukan bahwa kota roh heksagonal sebenarnya dibangun di sekitar bukit. Di bukit ini ada 2 bangunan yang luar biasa mencolok. Bangunan setengah jalan ke atas bukit adalah yang paling megah, terlihat jelas bahkan dari jarak jauh. Itu adalah bangunan pilar dengan atap kubah, bagian luar bangunan terbuat dari bahan emas, berkilauan diterpa sinar matahari. Hanya dengan bertanya, Tang San mengetahui bahwa itu adalah istana paus tertinggi yang baru dibangun. Kediaman penguasa paling senior dari Spirit Hall. Dari Ning Fengzi dia juga mengetahui bahwa lebih dalam lagi, istana penatua Spirit Hall juga terletak di istana paus tertinggi. Tentu saja, tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat para tetua itu. Bangunan lain di puncak bukit itu jauh lebih kecil dari aula kepausan tertinggi, kira-kira hanya sepertiga ukurannya. Arsitekturnya agak mirip, hanya dindingnya yang putih seperti batu giok, jauh dari eye-catching seperti istana Paus Agung. Untuk beberapa alasan, ketika Tang San melihat bangunan megah itu, di dalam hatinya dia merasakan kedalaman yang lebih dalam. Sejak memasuki kota roh, setiap guru roh memiliki semacam perasaan khusus, tampaknya suasana hati mereka agak saleh. Ning Fengzi memberitahu Tang San bahwa bangunan yang tampaknya jauh lebih kecil adalah keberadaan tertinggi di Spirit Hall, Istana Douluo. Hanya judul Douluo yang sudah mati yang bisa tinggal di tempat itu. Itu juga bisa disebut makam judul Douluo.
Alasan tempat ini memiliki suasana yang saleh bukan karena istana paus tertinggi, melainkan karena istana Douluo. Tidak peduli di mana istana paus agung didirikan, istana Douluo akan mengikuti, dan terlebih lagi posisi istana Douluo akan selalu lebih tinggi dari istana paus tertinggi. Pada saat upacara besar, Paus Agung secara pribadi akan pergi untuk mempersembahkan korban di depan pintu istana Douluo, tetapi bahkan dia tidak memiliki hak untuk masuk sebelum kematian. Ini adalah aturannya, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Kalau tidak, dia akan menderita kemarahan semua Spirit Masters. Justru karena keberadaan istana kepausan tertinggi dan istana Douluo, kota roh kemudian dikenal sebagai tanah suci para guru roh setelah didirikan. Tentu saja, ini juga diterima secara publik oleh mayoritas Spirit Masters. Karena serangan di tengah jalan dan kegigihan Tang San untuk bertahan dalam kompetisi, Flander dan Liu Erlong sama-sama tinggal di tempat yang paling dekat dengannya, bahkan Ning Fengzi secara khusus memilih tempat tinggal yang tidak jauh. Meskipun kecil kemungkinannya bahwa apapun akan terjadi di kota roh, mereka masih tidak punya pilihan selain berjaga-jaga. Menurut informasi dari Spirit Hall, kompetisi secara resmi akan dimulai dalam 3 hari. Perjalanan itu melelahkan, tetapi 3 hari istirahat ini cukup bagi Akademi untuk menyesuaikan diri. Akademi yang berpartisipasi di Kekaisaran Bintang Luo diatur untuk beristirahat di sisi lain kota roh. Tanpa terasa, Spirit Hall telah membagi tim yang berpartisipasi dari 2 kerajaan besar menjadi 2 kubu. Mengenai hal ini, Sue Qinghe hanya tersenyum dingin sebagai jawaban, tetapi tidak mengajukan keberatan. Kelompok Akademi Shrek semua terus beristirahat selama 3 hari, menghabiskan seluruh waktu mereka dalam meditasi untuk menumbuhkan kekuatan roh, untuk mempertahankan kondisi puncak mereka sebanyak mungkin. Liu Erlong dan Xiao Wu, akhirnya kembali sehari sebelum dimulainya final. Untuk beberapa alasan, ekspresi Liu Erlong agak mengerikan. Xiao Wu berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya, tetapi menurut Liu Erlong, dia terpisah dari Xiao Wu pada saat itu. Dan Xiao Wu sendiri berkata bahwa dia bertemu dengan binatang roh yang terluka, dan dengan keberuntungan, mendapatkan cincin roh ini. Final baru saja akan dimulai, dan pada saat ini, tidak ada yang akan bertanya-tanya tentang masalah ini. Ketika Xiao Wu kembali, Tang San bertanya tentang kemampuan roh keempatnya untuk mulai menggabungkannya ke dalam taktik terakhir, tetapi pada saat ini, Grandmaster akhirnya kembali. San kecil, kamu baik-baik saja. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Grandmaster saat melihat Tang San. Guru, Anda tahu, saya baik-baik saja. Kali ini berkat orang tua aneh dan orang-orang Paman Ning, kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan melihat saya. Grandmaster menghela nafas, ini salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu berpartisipasi dalam turnamen. Kamu telah menarik perhatian mereka. Tang San tersenyum sedikit, berkata, Guru, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya masih baik-baik saja, bahkan dapat dianggap sebagai pengalaman yang tidak biasa. Hanya dengan mengalami konfrontasi dengan kekuatan sejati saya mengerti betapa tidak berartinya kekuatan saya sendiri. Setelah itu saya akan melipat gandakan usaha saya dalam penanaman. Wajah Grandmaster akhirnya menunjukkan senyum. Kamu selalu sangat bijaksana. Kamu benar, lakukan upaya besar dalam kultivasi. Selama aku masih menarik napas, aku tidak akan membiarkan orang menyakitimu. Final sudah di ambang pintu, mulai besok. Panggil semua orang, saya akan memberi Anda beberapa taktik sederhana. Setelah mencapai final, Grandmaster akhirnya beraksi. Sangat cepat, Tang San memanggil semua anggota tim. Liu Erlong mengetahui bahwa Grandmaster telah kembali, dan juga buru-buru mengikuti. Tatapan Grandmaster dan Liu Erlong bertemu, dan Liu Erlong membaca sesuatu di mata Grandmaster. Dia tidak berbicara dan hanya diam-diam berjalan ke sisinya, memegang lengannya. Melihat penampilan lembut Liu Erlong, 7 iblis Shrek dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi yang agak aneh. Naga tiran mungkin hanya akan menahan diri seperti ini di depan Grandmaster. Tatapan Grandmaster menyapu semua orang, lalu berkata, final akan segera dimulai. Saya pikir Anda mungkin sudah lupa apa yang saya katakan tentang format kompetisi sebelumnya. Saya akan mengulanginya sekali. Final memiliki total 33 tim yang berpartisipasi. Di antara mereka, 3 tim unggulan dipilih secara terpisah dari masing-masing dari 2 kerajaan besar dan Spirit Hall. Ancaman terbesar bagimu tidak diragukan lagi adalah tim yang dikirim oleh Spirit Hall. Mereka juga merupakan rintangan terbesar bagimu untuk mendapatkan kemenangan terakhir.
Ada 5 putaran di final. Agak lebih pendek dari waktu yang digunakan untuk kualifikasi dan kompetisi peringkat, tetapi karena intensitas kompetisi, ada 1 hari istirahat dan revisi di antara setiap putaran. Sebelum putaran final dan kelima, bahkan ada 3 hari istirahat. Di babak pertama, 3 tim unggulan akan duduk, dan 30 tim yang tersisa akan bertarung untuk 15 penempatan kemajuan, yang kalah langsung tersingkir. Kompetisi knockout yang kejam pasti akan membuat setiap spirit tim master mempertaruhkan nyawa mereka bahkan lebih. Anda pasti tidak dapat memiliki kecerobohan sedikit pun. Pada jam terakhir ini, kemampuan tersembunyi dari semua tim akhirnya akan dilepaskan, tidak lagi menahan apapun. Bahkan tim yang sudah Anda lawan sangat mungkin memberi Anda kejutan. Karena Anda dapat mencegah tereliminasi sebelum waktunya. Di babak kelima dan final, hanya ada 3 tim yang masuk. Ketiga tim tersebut terlebih dahulu akan menggunakan metode dari kompetisi ranking. 7 anggota tim melakukan eliminasi bersirkulasi, untuk memutuskan tim mana yang memiliki anggota terkuat. Setelah itu kedua tim yang kalah akan bertanding secara beregu, pemenangnya kembali menantang pemenang sebelumnya, untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara terakhir. Apakah kalian semua mengerti? Untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara terakhir. Apakah kalian semua mengerti? Untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara terakhir. Apakah kalian semua mengerti? Ya, mengerti. Setiap orang memiliki ingatan yang baik, dan sekarang ketika itu benar-benar waktu untuk final, pikiran mereka secara alami sangat terfokus. Grandmaster mengangguk, mengatakan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa lawan pertama kita, tapi setidaknya itu bukan 3 unggulan. Itu akan mencegah kita bertemu mereka sebelum waktunya. Namun, Shrek Seven Devils akan tetap kalah. Kamu sudah lama tidak bekerja sama di medan perang. Putaran pertama ini akan menjadi pemanasan untukmu. Aku tidak akan memberimu taktik khusus, cincin itu masih di bawah kendali San kecil. San kecil, di sini. Tang San buru-buru melangkah maju. Grandmaster menatapnya, berkata, kami praktis pasti lolos di babak pertama dan kedua. Karena itu, biarkan lawan belajar sesedikit mungkin tentang di mana keunggulan kami di babak pertama. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tang San mengangguk. Kamu mengatakan bahwa meskipun kita 7 naik, kita masih harus menyembunyikan kekuatan kita sebanyak mungkin di babak pertama. Grandmaster tersenyum dan mengangguk. Namun, kamu masih tidak bisa gegabah. Bagaimanapun, masih mungkin bagimu untuk mendapatkan kekuatan dari Star Luo Empire di babak pertama. Ya, tatapan Grandmaster beralih ke 7 iblis Shrek secara keseluruhan. Kamu telah belajar di bawahku selama 2 tahun. Aku sangat jelas tentang berapa banyak usaha yang telah kamu keluarkan selama 2 tahun ini. Tidak perlu diragukan lagi, kamu semua jenius di antara para jenius. Bahkan jika kamu menghadapi lawan yang lebih kuat dari Anda, tidak perlu kepercayaan diri Anda berkurang, karena Anda adalah tim termuda di antara semua pesaing. Masa depan Anda tidak terbatas. Saya tidak memiliki persyaratan untuk Anda mengambil kejuaraan, satu-satunya harapan saya adalah Anda masing-masing dapat tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Temukan metode terbaik untuk membangkitkan potensimu sendiri. Ya, 7 iblis Shrek setuju dengan keras. Saat Grandmaster dan Liu Erlong pergi, 7 iblis Shrek langsung mulai berkultivasi, bersiap untuk putaran pertama kompetisi besok. Xiao Gang, bagaimana? Melihat Grandmaster, tatapan Liu Erlong agak mengelak. Dia tentu saja tahu kemana perginya Grandmaster, dan Grandmaster tidak menyembunyikan apapun darinya. Sambil menghela nafas, Grandmaster berkata, dia telah berubah. Tanpa pertemuan selama 20 tahun, orang akan selalu berubah. Sekarang dia adalah paus tertinggi. Bukan lagi Bibi Dong pada masa itu. Sepertinya saya seharusnya tidak pergi untuk menemukannya. Sebuah tusukan samar rasa sakit di hatinya membuat ekspresinya berubah agak sedih. Liu Erlong dalam hati menghela napas, itu berarti, dia tidak memberitahu Anda metode untuk menumbuhkan roh kembar. Grandmaster tersenyum sedih. Dia mengirim orang untuk membuang Tang San, sepenuhnya sadar bahwa dia adalah muridku. Bagaimana dia akan memberitahuku metode untuk menumbuhkan roh kembar? Tapi lalu apa? Aku sudah menebak beberapa hal. Dengan kesempatan, selama Bibi Dong dapat dibawa untuk benar-benar menunjukkan tangannya, saya dapat yakin dengan ide-ide saya. Mendengar ini, Grandmaster mengambil inisiatif untuk menarik Liu Erlong ke pelukan. Erlong, ini kota roh, ini wilayahnya. Mulai sekarang,
Anda tidak dapat jauh dari sisi saya. Apapun yang terjadi, saya khawatir itu akan terjadi, merugikan saya. Liu Erlong segera menunjukkan temperamennya yang tepat. Biarkan dia datang, apakah aku masih takut padanya? Jadi bagaimana jika dia adalah paus tertinggi, dia masih belum mengalahkanku. Selama dia tidak membawamu pergi, aku tidak akan takut apapun. Mendengarkan pidato sombong Liu Erlong, Grandmaster tidak bisa menahan senyum tipis, menundukkan kepalanya untuk mencium dahinya dengan ringan. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah membawaku. Kami adalah suami dan istri, meskipun hanya dalam nama. Mendengar ini, Liu Erlong mau tidak mau mengungkapkan kesedihannya. Meskipun Grandmaster tidak lagi lari dari perasaannya, dan keduanya memperlakukan satu sama lain seperti suami istri, Grandmaster tidak pernah setuju untuk terlalu intim. Hubungan saudara kandung itu selalu terbentang di antara mereka. Untungnya, meskipun itu hanya nama, itu masih cukup untuk menghibur hati Liu Erlong. Untuk final turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, Spirit City secara khusus membuka area tertentu. Daerah ini berada di jantung kota Roh. Panggung besar itu memiliki lebar lebih dari 100 meter, seluruhnya terbuat dari granit. Panggung yang sangat besar ini masih diperkuat dengan sejumlah besar alat roh untuk mencegah kerusakan. Menurut informasi Spirit Hall, cincin ini dapat menerima serangan apapun dari Master Roh di bawah level Kaisar Roh tanpa mengalami kerusakan. Hanya sebuah organisasi yang kaya dan mengesankan seperti Spirit Hall yang bisa melakukan hal seperti ini. Setidaknya dua kerajaan besar akan benci berpisah dengan sumber daya yang begitu besar. Di depan panggung ini adalah Istana Paus Agung, jarak dari sini ke bukit tempat istana itu berada kurang dari 1 kilometer. Spirit Hall telah mengumumkan bahwa final antara tiga kekuatan terakhir akan berlangsung tepat di depan Istana Paus tertinggi. Pada saat itu, Paus akan muncul secara pribadi untuk memahkotai juara terakhir. Bagi guru roh manapun, ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Pada cahaya pertama, semua tim yang bersaing dibawa ke area kompetisi oleh pemandu khusus dari Spirit Hall. Setiap akademi memiliki tempat istirahat mereka sendiri, dibangun di sekitar ring. Di seberang Istana Paus Agung adalah tempat duduk hakim VIP, di mana orang-orang dari dua kerajaan besar akan mengamati pertempuran. Tentu saja, masih ada perantara dari Spirit Hall. Saat mereka tiba, tanpa jeda, Flander dipanggil untuk mengambil undian.